Oke, welcome back to Nongki X Awal Out episode 6 guys. Hari ini topik kita menarik banget nih. Kita akan membahas seputar final project dari Consumer Insight sendiri. Di hadapan gue ada dua speaker yang sangat keren yang hari ini akan memberikan kalian insight dan juga insight-insight menarik lainnya tentunya untuk final project dari Consumer Insight ini sendiri. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue John Kelvin dan boleh kakak? Perkenalkan, nama gue Fernando Wijaya dari Branding Angkatan 2022. Perkenalkan, nama gue Rico, juga dari Branding Angkatan 2022. Oke, kalau dari kakak sendiri kesibukannya akhir ini ngapain aja nih? Kalau kesibukan, gue dulu ya. Pasti pertama kuliah, sibuk kerjain tugas-tugas final. Terutama kayak sekarang ini lagi ada 3 lomba ya kita ya. Kita ada 3 lomba, 3 case contributor. Terus di luar dari itu mungkin banyak ikut-ikut organisasi, kepanitiaan. Banyak menyalurkan hobi juga, main-main musik di acara-acara kepanitiaan. Oke, kalau gue juga ya lagi sibuk final project banyak, ada 6 final project, ditambah lagi 3 itu kompetisi sama kayak Nando, dan ditambah itu lagi gue ada kerja sebagai KOL spesialis dan social media spesialis di 2 perusahaan. Oke, kalau aku boleh tahu topik kakak tahun lalu tuh tentang apa sih? Tahun lalu, lomba CI. Yes, lomba CI. Lomba CI kita Cetaphil sih. Cetaphil apa, Dok? Cetaphil Baby. Cetaphil Oh, Baby. Cetaphil. Jadi bukan Cetaphil doang sebenarnya. Menarik. Cetaphil Baby, oke. Oke, aku boleh tanya nih, kira-kira cara brainstorming yang efektif nih dalam kelompok tuh menurut kakak kayak gimana sih? Oke, Boleh, mungkin boleh. Kalau kita ngomongin project yang kemarin ya, Cetaphil Baby. Kalau kelompok gue sendiri atau mungkin gue pribadi, untuk membuat efektivitas saat brainstorming itu, pertama yang pasti semua harus hadir kalau gue. Jadi semua tuh punya pemahaman yang sama akan apa yang mau didiskusiin, apa yang mau dikerjain, dan semua tuh tahu gitu kita tuh mau nyari apa, objektifnya apa. Dan yang kedua, pastinya semuanya tuh harus mau berkontribusi. Yang kedua, sehingga kita bisa sama-sama tukar pikiran, terus juga tahu role masing-masing. Gitu sih paling, tahu role masing-masing. Kalau dari Riko? Dari gue sebenarnya Nando udah cukup komplit sih, tapi gue mau tambahin aja di bagian yang kontribusi. Lu tuh emang benar kata Nando, lu harus semua orang tuh harus aktif, harus hadir. Misalnya lu kalau pas interview mendingan semua hadir, karena kalau enggak nanti pas kalian diskusi itu nggak semua orang bakal nangkep gitu. Misalnya lu satu kelompok berenam, yang hadir cuma 3, nanti 3 lagi bakal lost. Jadi mendingan lu semua hadir, pas lu brainstorming semua udah filled with apa yang lu mau kerjain, terus objektif kalian semua udah rata, udah clear. Jadi kalau mau bagi tugas pun itu pembagian tugasnya udah gampang lah, dan semua ya bisa rata pengetahuannya. Betul. Oke, jadi semua member harus hadir ya penting. Betul. Oke, next boleh nih. Kira-kira hal-hal apa aja sih yang perlu kita persiapkan nih? Yang nggak boleh kita lewatin lah buat presentasi. Buat presentasi. Yes, buat presentasi. Nah, gue dulu. Boleh. Oke. Buat presentasi pertama kita slide-nya itu nggak boleh terlalu panjang ya dengan teks gitu. Itu persiapan buat PPT, itu paling pertama. Terus kita juga harus make sure kita udah well know sama kita punya konten, kita punya isian gitu. Biar kalau kita tuh ditanya sesuatu, kita nggak bakal gitu ngangong-ngangong, kita bisa langsung jelasin, dan kita nggak harus jawab di detik itu juga, tapi kita bisa tunggu 1-2 detik, kita mikir apa yang kita mau ngomongin, tapi kita juga emang udah ada insight-nya gitu, dan kita bisa jelasin ke mereka dengan jelas. Jadi bullet points aja sama kita pastinya harus prepare ya. Kita mau ditanyain apa aja nih. Gitu. Boleh? Sama meneruskan dari yang tadi juga sih sebenarnya, kayak sama yang sebelumnya gue udah sebut, sebenarnya presentasi juga sama, semua tuh harus punya pemahaman yang sama gitu. Jadi nggak satu orang yang dominan, nggak jomplang gitu, dan semuanya tuh tahu arah presentasinya mau kemana. Dan satu lagi, menurut gue presentasi efektif itu kalau flow-nya itu enak. Karena menurut gue sebagai juri kan pendengar ya. Betul. Mereka tuh pasti lebih seneng dan lebih nyerna presentasi kita kalau misalnya flow-nya itu enak. Misalnya dari introduction dulu, objektif, dari objektif tuh kita pecah lagi, gimana cara kita menuin objektif itu, terus jawabannya apa gitu. Paling itu sih. Berhubung kita lagi ngomongin persiapan nih, kira-kira kakak punya tips and tricks nggak buat kita yang lagi nonton nih? Gimana cara kita bisa mempersiapkan untuk presentasi ataupun final project ini sendiri? Riko. Boleh? Gue Boleh. Oke, untuk persiapan ya, lagi-lagi gue mau bilang kalau kita semua itu harus field dulu di kelompok kita. Oke. Semua harus tahu apa yang mereka kerjain, terus mereka masing-masing harus tahu role mereka itu di kelompok itu sebagai apa. Habis itu kalian juga bisa persiapin, semua orang harus matengin dengan secara komplit lah papernya. Jangan kalian udah bagi tugas nih, tapi kalian cuma tahu part kalian. Nanti pas ditanyain kalian gak bakal tahu apa yang kalian ngomongin.
Itu pertama. Terus kedua, kalau kalian persiapan, kalian gak usah fully kayak jujur. Kalian boleh, ya kalian boleh kalau ditanyain juri seperti apa, kalian make sure aja kalian ngomong secara confident. Kalian ada latihan sama kelompok kalian. Kalian udah make sure kalian siapin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar. Terus kalian pas presentasi juga jangan kagok-kagok lah. Betul. Gitu. Confidence Confidence is key. Confidence is Kuncinya key. discussion, improvisation, dan ya evaluation Iya. terus. Iya, betul. Emang balik lagi ke itu, ke masing-masing kelompok ya, semua harus ngerti sih sebenarnya. Semua harus ngerti apa yang mau dipresentasiin. Jadi secara nggak langsung itu juga memboost confidence kan pasti buat ngomong kan. Terus mungkin untuk presentasi kan kalau branding itu pasti balik lagi ke implikasi pemasaran kan. Presentasi kita balik lagi kita mau jawab objektifnya, gimana caranya bisa menjawab objektif itu kan. Mungkin kalau Cetaphil kemarin itu objektifnya kenapa Cetaphil Baby itu dipersepsikan sebagai healthcare product gitu. Padahal mereka maunya tuh ya Cetaphil ini skincare bayi biasa gitu. General ya. Ya, jadi objektifnya itu. Terus buat persiapannya pastinya dari objektif itu tuh cara menjawabnya kalau gue sendiri itu pecah lagi ke beberapa objektif kecil gitu, kayak gimana cara kita menjawab objektif tadi, misalnya dengan cari persepsi orang tua, cari preference orang tua, behavior mereka sebelum membeli itu apa dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situ tuh mempermudah banget buat kita tahu kira-kira kalau mau jawab yang ini harus tanya siapa sih gitu. Makanya kalau gue waktu itu tuh kalau mau jawab ini nih kita harus tanya penjaga guardian misalnya. Kalau mau jawab yang ini kita harus tanya ibu yang udah punya anak bayi dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk ke eksekusi sendiri presentasi, menurut gue yang penting tuh adalah implikasi pemasaran yang realistis gitu. Jadi kayak jangan kita sekedar kasih implikasi pemasaran yang impossible, tapi kita harus lebih kasih implikasi yang mereka bisa pertimbangin gitu untuk merealisasikannya gitu. Jadi kita harus objektif dan harus tahu target kita nih mau Betul. kemana gitu ya. Oke. Next nih pertanyaan yang mungkin banyak orang takutin nih. Kira-kira gimana sih cara kakak untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dari juri sendiri? Mungkin ada personal trick sendiri. Kalau menjawab pertanyaan dari juri, Ya, betul. kalau kita udah punya pemahaman yang baik sama presentasi kita tuh, pasti semua akan mudah terjawab sih sebenarnya. Kayak biasanya pertanyaan yang mereka kasih juga general sih. Bahkan lebih ke lu punya data nggak untuk ngebuktiin apa yang udah lu kasih tahu ini gitu. Begitu San. Mungkin kalau ada contoh dari pertanyaannya, kalau kakak masih ingat waktu itu kira-kira ditanya apa gitu. Waktu itu tuh part awal dari presentasi gue itu sebelum masuk ke interview itu gue produk analisis sendiri. Jadi kayak sebelum masuk ke perspektif konsumen itu kita bikin perspektif kita dulu. Kayak sebenarnya secara visual Cetaphil ini ngasih tanda apa sih? Kenapa mereka bisa dipersepsikan seperti itu? Contohnya Cetaphil itu warna logonya biru dan hijau. Dimana biru dan hijau itu menurut desk research kita, biru dan hijau itu biasa warna yang dominan di rumah sakit. Kayak mereka tuh untuk menetralisir warna darah dan sebagainya. Jadi kayak kayak biru, hijau dan putih itu dominan banget di health industry gitu. Makanya kayak kayaknya dari sini nih makanya bisa menimbulkan sedikit persepsi bahwa Cetaphil itu health product. Dan banyak lagi semiotiknya gitu. Kalau dari gue sih tadi pertanyaannya tuh Cara menghadapi pertanyaan dari juri. Gue belum menjawab berarti. Kayak waktu itu tuh ditanya gini. Waktu itu ditanya kalian analisa produk sendiri, tapi kenapa nggak ditanya lagi konsumen? Konsumen berpikir sedemikian nggak gitu. Nah, itu sebenarnya lebih ke saran sih ke kelompok gue. Jadi kayak hal yang lu analisa sendiri tuh harusnya lu tanyain juga konsumen gitu. Harusnya Jadi kita kayak fokusnya lebih ke konsumen gitu ya. betul, karena consumer insight balik lagi kan. Betul. Nah, iya, oke. Kalau dari gue sih, pertama yang kayak kata Nando dan apa yang kita udah ngomong sebelumnya, kita tuh harus matang banget sama paper kita nih. Kita harus ngertiin apa tuh objektif kertas paper kita, report kita. Nah, kebetulan punya aku tentang itu. Kita tuh bisa membedain consumer sama customer. Nah, jadi apa sih bedanya? Itu consumer itu si bayi itu, mereka yang pakai. Tapi customer yang beli, yang punya buying decision, buying power itu tuh orang tuanya. Itu harus kepisah. Itu pertama yang kita harus tahu. Nah, di paper gue tuh kayak gitu ya. Jadi abis kita udah tahu apa yang kita mau ngomongin, apa yang kita bikin kita beda gitu kan. Misalnya kita nge-split customer sama consumer. Kalau ditanya juri, kalau kebetulan waktu itu gue ditanya juri itu tentang bukti. Gue bukan ditanyain tentang hal-hal yang lain sih. Cuman tentang kalian ada bukti gak sih kalau insight yang kalian dapat itu
udah sesuai belum? Sebenarnya kalian dapat dari mana sih? Atau kalian ngemeng doang? Terus gue bilang kalau sebenarnya apa semua data yang kita udah collect itu udah kita kasih buktinya di paper, dan itu yang harus gue bilang sih, kita mastiin semua yang kita mau sampein itu ada di paper juga. Di paper kita harus komplit sekomplit-komplitnya. Jadi di laporan itu ada bukti, ada kalau bisa ada transkrip, ada apa survei, ada FGD kalau bisa juga gitu-gitu semualah. Nah, kebetulan waktu itu gue punya ada transkripnya, dan gue bisa kasih tahu kalau apa yang kita ngomong tuh bukan dari diri kita, bukan ngomong apa asal ngemeng gitu. Ada source-nya. Tapi kita ada credible source-nya kayak gitu. Oke, menarik. Oke, next aku mau nanya nih, kira-kira hal apa yang kalian yang mungkin kalian mau lakuin berbeda jika kalian dikasih kesempatan lagi buat ngulang final project ini? Mungkin ada personal regret sendiri. Pertama yang pasti sesuai komentar juri ya, karena Sesuai komentar komentar juri itu pasti yang terbaik buat kita. Betul. Apa yang kita analisa sendiri harus kita refleksi balik ke konsumen. Oke, Pertama itu. refleksi konsumen. Kedua, gue belum kepikiran, coba dulu mungkin. Boleh. Mungkin karena gue juaranya cuman juara Wih. 2, gue harus pandangin dari juara pertama ya. Oke. Karena kalau gue tuh sebenarnya liatnya banyaknya insight di dalam pasar asli gitu, Pasar asli. di real life. Nah, yang gue kurang mungkin di paper gue yang gue harusnya nambahin itu topik-topik yang udah gue pelajarin di satu semester itu. Misalnya kayak semiotics, kan kalian yes. belajar full semiotics gitu. Betul. Itu gue harusnya implementasiin lebih. Terus gue juga mungkin in-depth interviewnya itu gue kurang banyak source. Jadi itu mungkin menjadi limitation ya. Gue interview kurang banyak, kalau lebih banyak kan pasti lebih bagus. Betul. Terus mungkin pertanyaannya tuh kurang spesifik, terlalu general, dan kita kurang meluasi. Kita yang di paper gue itu gue interview kebanyakan itu emang moms dengan bayi yang beberapa emang ada yang penyakit kulit, ada yang normal. Tapi itu tidak mencakupi semua pemakai Cetaphil gitu. Dan makanya gue harusnya interview lebih banyak orang, lebih banyak segmentation lah gitu. Jadi dapat perspektif yang berbeda. Betul. Mungkin gue mau nambahin soal interview ya, karena interview itu emang role paling penting sebenarnya di consumer insight. Kalau gue sendiri tadi di awal gue bilang dari misi-misi kecil kita itu kita tahu gitu, kita harus tanya siapa kan. Tapi mungkin waktu itu malah jadi membatasi kita gitu. Oh, kita udah dapet narasumber yang kayak gini, ya udah nggak usah cari lagi gitu. Jadi waktu itu tuh gue dapet sekitar 6 atau 7 narasumber yang emang kita tuh udah nargetin mereka, dan kebetulan bonusnya itu kita udah dapet kayak sekitar 4 atau 5 user Cetaphil gitu. Jadi kayak emang udah dapet user Cetaphil, dapet yang non user, sama penjaga healthcare, tempat healthcare kayak Guardian sama Mother Care. Nah, mungkin yang mau gue improve dari interview gue itu, kalau kata Pak Handi ya, dosen Brandman, lu stop interview itu ketika jawabannya itu nggak bervariasi udah. Jadi kayak mau sampai itu 20 narasumber, kalau misalnya jawabannya itu masih ada yang baru, tambah lagi gitu sih. Jadi insight-nya benar-benar itu. Betul. Oke, next aku mau nanya nih. Ini kan kita sebenarnya kita belum tahu nih topik kita kali ini apa. Cuman kalau misal aku andai-andai bisa kita dapat fashion. Oke. Kira-kira hal-hal apa aja sih yang perlu kita analisa nih sebagai ya mahasiswa dari branding sendiri untuk supaya kita bisa menang nih consumer insight-nya kalau bisa tentang fashion. Oke. Mau dulu atau gue? Bebas, duluan. Oke, gue boleh ya. Jadi pertama-tama kita bisa lihat perspektif itu dari dua pandangan yang berbeda. Misalnya kalian mau fashion nih. Fashion. Kalian tuh bukan harus cari tahu atau harus interview dari orang yang fashion enthusiast doang. Tapi kalian juga harus tahu dari orang-orang yang lebih awam, misalnya mereka nggak hobi fashion. Itu yang biasanya key insight yang ngedrive kenapa sih kita harus bawa mereka buat masuk ke fashion gitu. Jadi kalian bukan hanya mau kalian pasti harus cari insight dari orang fashion. Betul. Karena mereka lebih expert di bidang mereka. Tapi kalian juga harus cari tahu apa yang bisa bikin orang-orang non fashion lover ini bisa beralih ke fashion kayak gitu. Terus selain itu menurut gue kalian juga harus make sure kalian bukan cuman interview sama survey, tapi kalian juga harus observe. Kalian sendiri make sure di kelompok kalian bisa coba jadi satu jadi fashion enthusiast, satu jadi orang normal. Kalian observe gimana sih sebenarnya dunia fashion ini gitu. Jadi kalian udah dapat sense of knowledge gitu, kayak sebenarnya kalau gua kerjain ini harus jalannya kayak gimana, kayak gitu. Menarik banget. Itu menurut gua. Kurang lebih jawabannya sama sih. Oke. Soalnya lengkap banget. Ya, balik lagi mungkin itu kan udah lebih ke eksekusi ya. Kalau awalnya itu
perbanyak itu sih. Kita harus di jalur yang tepat itu. Jadi jangan karena kita mau mencari terlalu banyak, tapi sebenarnya jawaban-jawaban yang akhirnya kita dapat tuh melenceng dari objektif gitu. Betul, betul. Jadi kita harus dapat perspektif yang banyak supaya bisa dapat satu insight yang benar-benar berharga gitu. Nah, Yang iya, benar-benar betul. kuncinya di situ. Bahkan banyak insight pun sebenarnya nggak apa-apa. Banyak banyak insight insight ya, dulu. tapi kalian make sure kalian terfokus. Oke. Karena emang dari experience gue juga beberapa paper yang gue kerjain itu mungkin lebih terlalu wide. Jadi kalian kurang narrow dan itu kurang apa ya, insight-nya kurang mendalam lah. Karena kalian kan consumer insight gitu. Kalian harus tahu sedetail-detail mungkin. Jadi kalian make sure insight-nya kalau mau banyak gak apa-apa tapi searah. Kira-kira yang dimauin sama mereka tuh apa? Iya, betul. Oke. Karena semakin banyak insight itu sebenarnya memperkuat kan. Iya, Justru betul. memperkuat. Oke, next gimana nih cara dari kakak sendiri untuk dapat informan yang berkualitas nih? Tadi kan aku dengar udah dapat banyak, udah dapat yang user, yang non user dan sebagainya. Mungkin boleh dari Koko duluan. Kalau berkualitas balik lagi sih sebenarnya. Kita harus tahu siapa yang mau ditanya sebenarnya. Iya, bener juga. Kayak kita harus menargetkan siapa yang mau ditanya. Terus kalau misalnya untuk yang berkualitas, harusnya sebenarnya semua informan tuh berkualitas sih selama mereka mau ditanya ya. Menurut gue semua tuh berkualitas karena gue yakin masing-masing dari manusia itu pasti punya pemahaman yang beda-beda, walaupun mirip tuh pasti ada sedikit beda gitu. Kayak misalnya kalau ngomongin fashion, semua ahli di bidang fashion itu emang keahliannya sama, tapi pasti semua punya pandangan yang berbeda-beda gitu. Jadi menurut gua kita bisa menilai kualitasnya itu kalau misalnya hasil yang kita dapatkan dari mereka itu tebal gitu. Jadi kayak semuanya itu saling bersangkutan, terus kayak mendukung satu sama lain, yang akhirnya membentuk insight yang deep gitu. Kalau dari Koriko? Kalau menurut gue sebenarnya tuh mirip-mirip sama Nando. Cuman gue mau tambahin aja. Kalau lu cari orang-orang berkualitas itu, make sure jangan cari orang yang cuman gampang di reach out. Karena gini, kebanyakan kasus interview itu orang cuman reach out ke misalnya, oke, kita mau interview siapa? Oh, gue kenal si A, gue kenal si B. Mereka gampang nih di reach out. Nah, kita juga harus berani buat step out of the comfort zone. Kita coba interview orang-orang yang misalnya kita nggak kenal. Misalnya kalau kita di Cetaphil nih, kita kan kasusnya Cetaphil. Kita bisa coba interview ke kakak-kakak yang ada di Watson misalnya, atau di supermarket yang emang jualan Cetaphil atau jualan produk skincare lain gitu. Jadi kita jangan cuman cari, oh tante gue kenal ini orang, atau tante gue tuh ini Tante gua punya bayi gitu. Ya tante gue punya bayi. Jangan gitu doang. Benar-benar. Ya kita tuh harus ya reach out lah. Putusin urat malu lah. Putusin urat malu, benar. Kita Kalau nggak. kalau sendiri kemana waktu itu Rik, cari narasumber? Gue waktu itu kebetulan gue cari cici gue. Oke. Sama dong. Enggak, sabar dong. Oke. Cici gue ada kenal orang lain. Nah jadinya gue harus reach out juga. Oke. Gitu. Jadi gak langsung ke cici gue doang, walaupun cici gue salah satunya. Terus ada juga kita kalau nggak salah ada ke toko-toko yang jual. Kita nge-observe, kita nanya-nanya. Betul. Gitu. Jadi itu tuh sebuah insight yang kita nggak bisa dapetin kalau kita cuman kenal orang gitu. Benar-benar. Bukan cuman dari koneksi. Berarti kuncinya persiapan dan mau berusaha ya. Hmm. Urat malu putusin. Urat malu nggak boleh Atau ada. sebenarnya kalau nggak kayak kalian understand role masing-masing di tim kalian gitu. Karena kebetulan waktu itu gue yang lumayan introvert sih. Jadi kayak Oke. anak-anak yang extrovert tuh ya udah disuruh ngumbar-ngumbar aja, tanya-tanya orang di Ion. Waktu itu gue di Ion. Oke. Menarik. Oke, mungkin buat penutup nih, kakak punya nggak kata-kata motivasi atau penyemangat nih buat kita yang lagi nonton di rumah? Kalau dari gue sih, lu jangan berharap banyak aja sih. Lu ya you do your best gitu. Terus lu serahin ke Tuhan. Karena gue juga nggak expect gitu. Sama. Gue waktu itu kebetulan kirain kan kita waktu itu dibagi jadi beberapa ruangan gitu. Jadi gue tuh yang kasih tahu oh gue nggak bakal masuk. Ternyata gue masuk gitu. Jadi don't expect a lot, just do your best. Jangan banyak berharap karena kalau berharap bisa kecewa. Sakit hati nanti. Iya. Dari Koko mungkin Jangan malu-malu. jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Balik lagi jangan malu-malu. Balik Sebenarnya lagi. malu-malu itu bukan cuma pas interview narasumber ya, tapi pas presentasi juga gitu. Karena gue waktu itu tuh ada satu implikasi pemasaran di mana gue minta nyuruh ya gitulah pokoknya buat Cetaphil tuh bikin jingle. Karena kalau sebenarnya anak-anak tuh identik dengan sensitif sama jingle kan, kayak mereka tuh bisa ingat jingle-jingle yang terkenal gitu. Oke, itu tuh kita nyari Cetaphil buat bikin jingle. Terus pas kita presentasi ke juri pertama, ditanya jinglenya mana.
Jadi kayak waktu itu ternyata kebetulan ya ada satu teman kelompok aku namanya Steffi, tuh dia ternyata udah bikin lirik. Keren. Jadi waktu itu kita tuh nyanyiin jingle depan mereka. Terus mereka tuh bilang kayak, kalian kalau punya implikasi pemasaran, kalau bisa direalisasiin sekarang langsung aja gitu. Oh, wow. Jadi mereka nanti pesan nanti depan orang Setafilnya tuh udah nyanyi aja dan kita nyanyi depan panggung gitu. Oke, Juara deh. karena udah lumayan lama juga nih, mungkin kita tutup di sini aja Oke. kali ya. Jadi aku nanti bakal bilang Nongki, terus kita sama-sama nunjuk ke sana terus bilang Nongki, nongkrong online kekinian. Oke. Boleh ya? 1, 2, 3. Nongki, Nongkrong online kekinian.